Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ba'da sholawat, kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang manajemen SDM, kita ingat dulu pada firman Allah Al-Quran Surat Adz-Dzariyat 56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 30 cuplikannya, artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, kita sebagai seorang muslim harus mampu menegakkan fungsi sebagai khalifah dan bersemangat kerjasama antar manusia. Fungsi khalifah adalah menggalang kebaikan dan mencegah kejelekan atau keburukan. Jika dikaitkan dengan pengorganisasian, maka kita harus mampu mengemban amanah dalam memakmurkan bumi dengan cara menjadi manusia yang patut menggantikan generasi sebelumnya sebagai umat yang maju peradabannya dan menjadi poros dunia. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas konsep dan tantangan manajemen SDM. Konsep pengelolaan SDM dalam setiap organisasi terus berkembang sejalan dengan munculnya kebutuhan pengelolaan SDM terkait pergeseran paradigma SDM dari waktu ke waktu. Istilah awal yang sering dipakai dalam menyebut pengelolaan SDM diantaranya adalah personnel administration, personnel management, industrial relation, manpower management, labor relation, labor management, kemudian manajemen personalia, manajemen SDM, atau mungkin juga dengan istilah asing human resource department, human resource development, dan yang terakhir banyak digunakan adalah human capital management. Istilah-istilah manajemen SDM menekankan pada pengelolaan terhadap fungsi SDM dalam organisasi. Secara strategik, garis besar fungsi manajemen SDM dibedakan dalam dua fungsi, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional. Fungsi manajemen meliputi planning, organizing, actuating, dan controlling. Sedangkan fungsi operasional meliputi perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi, dan pemeliharaan karyawan dalam organisasi. Pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya manusia ini semakin meningkat seiring dengan perubahan lingkungan bisnis. Seiring perkembangan teknologi juga menyebabkan pekerjaan administrasi makin menurun, bergeser fokusnya ke manajemen strategik. Manajemen SDM merupakan salah satu elemen penting dan menjadi bidang strategis dalam organisasi. Organisasi apapun namanya, sehebat apapun programnya, banyak modalnya, tercanggih mesinnya, tapi kalau SDM-nya tidak berkualitas, maka organisasi tidak akan tumbuh dan berkembang atau maju. Nah, besarnya organisasi itu karena strategi yang dibuat oleh SDM yang ada di dalamnya. Dengan demikian, SDM sangat menentukan kemajuan organisasi. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM mampu melipat gandakan pemanfaatan SDM lain yang ada dalam organisasi, sehingga dapat dicapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Sebagaimana contoh tadi, SDM lah yang mampu melipat gandakan
kekayaan perusahaan. Organisasi atau perusahaan harus memandang SDM sebagai aset organisasi, sekaligus sebagai objek yang menentukan kelangsungan hidup organisasi. Nah, kita pahami bahwa aset organisasi itu ada yang berwujud dan tidak berwujud. Yang berwujud jelas seperti tanah, gedung, dan lainnya. Kemudian aset yang tidak berwujud diantaranya adalah manusia, pelanggan, modal sosial, dan modal intelektual. Modal manusia itu apa? Ya, ilmu yang diperoleh, kemudian tingkat pendidikan, keterampilan, kompetensi yang berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian modal pelanggan yaitu hubungan dengan pelanggan, merek, kemudian loyalitas gitu ya. Kemudian modal sosial berupa budaya organisasi, filosofi, praktek-praktek manajemen, kemudian iklim kerja, dan yang terakhir modal intelektual adalah berupa hak paten, hak cipta, rahasia dagang, haki atau hak kekayaan intelektual gitu ya. Nah, dalam pandangan ini penting bagi organisasi untuk memahami kompleksnya kebutuhan karyawan yang mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku di tempat kerja, sehingga diperlukan upaya untuk mengintegrasikan kebutuhan individu dan organisasi. Untuk itu, kemudian Nu dan kawan-kawan dalam paradigmanya mendefinisikan manajemen SDM sebagai serangkaian kebijakan, praktek, dan sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan. Sedangkan Dassler mendefinisikan sebagai proses pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen SDM dalam menangani karyawan melalui pelatihan, penilaian, kompensasi, hubungan kerja, kesehatan, dan keamanan secara adil. Nah, praktek-praktek pengelolaan SDM dapat dilihat dalam bagian berikut ya, dari analisis dan desain pekerjaan, kemudian perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan seterusnya sampai hubungan antar karyawan. Yang kesemuanya itu bermuara pada kinerja perusahaan. Praktek-praktek manajemen SDM berkontribusi pada profitabilitas, kualitas, serta sasaran organisasi melalui pelaksanaan fungsi yang dilakukan. Sehingga aktivitas-aktivitas manajemen SDM juga berkutat pada hal tersebut, rekrutmen, seleksi, dan seterusnya tadi. Nah, peran manajemen SDM saat ini akan menjadi jantung perencanaan organisasi dan manajemen perubahan. SDM bekerja sama dengan semua departemen dalam hal pelatihan, penjualan, bisnis baru, ataupun perubahan organisasi. Tren kerja jarak jauh atau fleksibel terus tumbuh selama beberapa tahun terakhir. Apalagi kehadiran pandemi COVID-19 ini membuat kerja jarak jauh menjadi pilihan banyak perusahaan dan instansi ya. Sehingga mereka harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Nah, kerja jarak jauh memungkinkan kita untuk lebih leluasa untuk bekerja di mana saja, kapan saja, sekaligus memungkinkan karyawan untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi dan kerja mereka. Oleh karena itu, sejak tahun 1998, Ulrich sebenarnya sudah mencanangkan adanya perubahan peran fungsi manajemen SDM, yaitu sebagai bisnis partner. Partner dalam hal apa? Dalam strategik atau strategic partner,
administrative expert, employee champion, dan change agent. Nah, sebagai strategic partner itu bagaimana? Itu terlibat, aktif, dan bertanggung jawab dalam penyusunan strategi, mengembangkan serta mengevaluasinya. Nah, kemudian sebagai administrative expert maka harus mampu mengorganisir pekerjaan dari desain sistem hingga bagaimana sistem tersebut diimplementasikan dan diukur kinerjanya. Kemudian yang ketiga, sebagai employee champion, maka harus mampu menjamin terciptanya moral dan komitmen atau loyalitas yang tinggi pada karyawan. Kemudian yang keempat, sebagai change agent, maka harus mampu merespon perubahan dengan melakukan transformasi secara kontinu dan mampu memformulasikan proses organisasi dan juga budaya organisasi. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan lingkungan dan tantangan kompetitif saat ini dan masa depan. Di sini ada beberapa seperti disruption ya. Saat ini kondisi lingkungan kerja masih disruption ya. Kita masih merasa terganggu juga dengan adanya pandemi ini meskipun sudah berjalan 1 tahun, tapi banyak usaha yang masih belum bisa menyesuaikan diri. Nah, kemudian terkait business survival, digitalization, health and safety, systemic thinking, corporate culture, leadership, dan talent management. Silahkan ke 8 poin ini menjadi tugas Anda yang pertama ya, untuk mencari dan membuat penjelasannya. Jadi mohon nanti dikerjakan, tidak hanya definisi saja ya, tapi dijelaskan dengan dikaitkan dengan kondisi saat ini. Kemudian juga implikasinya bagaimana terhadap persaingan bagi pemimpin masa depan dan juga bagi praktek manajemen. Baiklah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu sehat dan bisa berjumpa lagi minggu depan, insya Allah, amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.